Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giral Faritodi dari kelas 11 MIPA 1 nomor urut 14. Jadi saya di sini akan membawakan sebuah ceramah agama atau khutbah Jumat yang berjudul Ikhtiar bumi dan langit hadapi corona. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa la sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi saya di sini akan membawakan khutbah Jumat yang berjudul Ikhtiar Bumi dan Langit Hadapi Corona. Masyaallah muslimin, hafizakumullah. Sebuah kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa memupuk rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita menguatkan dan meningkatkan takwa kita kepada Allah dan dengan berjuang sekuat tenaga untuk mematuhi segala perintah dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tekad seperti ini, Allah pasti akan menjaga kita dari berbagai macam hal negatif baik yang kasat mata maupun yang tak terlihat oleh kita. Perlu kita sadari bahwa banyak hikmah yang bisa kita petik bersama dari setiap kepatuhan terhadap perintah dan larangan Allah yang diberikan. Di antaranya, kepatuhan pada Allah adalah dengan senantiasa menjaga kebersihan dan menjauhi perilaku hidup kotor dan tidak sehat. Begitu pentingnya perilaku ini, Allah sangat cinta kepada hambanya yang suci dan selalu menjaga kebersihan diri. Dan lingkungan Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutahharin, yang artinya adalah sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nabi juga menegaskan dalam sabdanya, li islamu nazifa fanazfu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazifa, yang artinya adalah sungguh agama Islam itu yang bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Pola hidup sehat dan bersih saat ini menjadi topik utama pembahasan di dunia terkait dengan mewabahnya virus corona. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina, cukup berbahaya. Virus ini adalah kelompok virus yang umumnya menjangkiti hewan. Dalam beberapa kasus, jarang terjadi dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, seiring dengan pola hidup manusia, virus yang dinamakan COVID-19 ini sudah menular ke manusia. Lebih bahayanya lagi, setelah menjangkiti manusia, virus ini dapat menular ke manusia lain melalui kontak dengan tetesan. Bagian tubuh yang terserang biasanya adalah saluran pernapasan, ringan atau hingga sedang. Seperti itu. Gejala-gejala yang muncul seperti pilek, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan demam. Untuk demam, yang membedakannya dengan gejala penyakit lainnya adalah waktu serang dan inkubasinya yang lebih lama, yakni mencapai 14 hari.
Nah, menghadapi situasi ini, kita harus melakukan berbagai usaha antisipasif agar virus tersebut tidak menyebar dan semakin banyak menyakiti manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Masyarul muslimin, hafizakumullah. Menghadapi virus ini ada dua ikhtiar yang harus kita lakukan, yakni ikhtiar bumi dengan melakukan tindakan fisik yang bersifat medis dan ikhtiar langit atau usaha yang berhubungan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar bumi dapat dilakukan seperti melakukan standar yang sudah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dengan langkah-langkah preventif dan efektif. Di antaranya, yang pertama adalah memastikan secara berkala bahwa tangan tetap bersih. Jika terindikasi kotoran, maka gosokkan tangan dengan alkohol atau cuci tangan dengan sabun dan air. Hal tersebut dapat menghapus virus jika terdapat di tangan. Kedua, berlakukan higienis terutama dalam persoalan pernapasan. Kita bersin atau batuk, kita harus menutup mulut dan hidung. Cucilah tangan dengan sabun dan air untuk menjaga penyebaran virus dan kuman. Yang ketiga, jaga jarak interaksi sosial, setidaknya jarak 1 meter dengan orang yang di tengah menderita bersin, batuk, dan demam. Bagian batuk dan bersin harus ditutup agar tidak menyebar. Hal itu penting gunanya menjaga percikan virus yang dapat dengan mudah menghirup saat bernapas. Dan yang keempat adalah hindari bersentuhan dengan mata, hidung, dan mulut. Tangan yang menyentuh salah satu di antara ketiganya akan terkontaminasi, memudahkan virus menyebar. Oleh karena itu, jika merasakan nyeri, demam, batuk, ataupun sulit bernapas, segera cek kesehatan. Terlebih jika memiliki riwayat berpergian ke tempat di mana penyakit mewabah atau ada yang baru saja pulang dari daerah tersebut, maka harus dilaporkan ke pemeriksaan kesehatan. Dan yang kelima adalah jaga higienis atau kebersihan kita ketika mendatangi pasar binatang hidup, pasar produk binatang, ataupun pasar yang basah. Hal itu bisa dilakukan dengan senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan air setelah menyentuh binatang dan produk darinya. Dan keenam adalah jagalah makanan yang kita konsumsi. Jaga diri dari konsumsi makanan yang tidak baik, terlebih makan produk binatang mentah atau tidak dimasak terlebih. Hindari makanan daging hewan yang secara fikih diharamkan. Allah berfirman dari surah Al-Baqarah ayat 67 bahwasanya qul wa minat thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun, yang artinya adalah makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Masyarul muslimin, hafizakumullah. Selain ikhtiar bumi, ikhtiar langit juga harus kita lakukan, diantaranya sesuai dengan maklumat yang disampaikan Nahdlatul Ulama Majelis Ulama Indonesia atau berbagai ormas keagamaan lainnya dalam menghadapi menangkal virus corona. Semua elemen bangsa, khususnya umat Islam, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diantaranya dengan bertaubat, memohon ampun, dan meninggalkan perilaku zalim. Karena bisa jadi wabah ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam semakin mendekatkan diri kepadanya. Kita juga harus banyak-banyak berdoa dengan kunut nazilah atau salawat yang dibacakan untuk menangkal turunnya malapetaka.
Di antara amalan yang bisa dibaca untuk menangkal virus corona seperti salawat tahipil qulub, yaitu penyembuh hati, atau disebut juga salawat nurul absar atau cahaya mata hati, yakni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbal qulubi wadawiha wa fitil abdani wa shifaiha wa nuril basar wadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kedua adalah salawat lain yang bisa diamalkan, yakni salawat yang dijazahkan oleh Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadin kulladai wadain. Inilah ikhtiar-ikhtiar yang seharusnya kita lakukan menghadapi kondisi seperti ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari berbagai mara bahaya dan penyakit. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari berbagai mara bahaya dan penyakit. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan agar kita semua dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, hafizakumullah. Dengan demikian, khutbah singkat ini semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari virus corona ataupun termasuk virus angkuh yang menutupi diri kita untuk senantiasa ikhtiar secara fisik dan spiritual, secara bertawakal kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jama'i. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ya'muru qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bal ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wasqullahu lazim